Halo Ciu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria in the hoy masa kini. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan ke part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian pastikan tonton dulu biar kalian tidak bingung alur cerita dari film ini. Oke, link ada di deskripsi. Oke cu, kita gaskan yuk. Cu. Masih di hari yang sama, Gentonde tetap bersikukuh kalau Vijay pelakunya. Akhirnya, para polisi itu menemui Mira. Gentonde mencoba menjelaskan ke Mira, namun Mahas bilang mereka punya bukti nota-nota. Untuk memastikan semuanya, mereka akan mengecek keaslian nota itu. Setelah itu, Mira meminta agar Vijay dan keluarga menemuinya besok. Kalaupun Vijay bohong, itu bukan ukuran orang tidak lulus SD. Sebab cara Vijay menyembunyikan kebohongannya tidak mudah ditebak oleh polisi. Besoknya, Vijay dan keluarganya diinterogasi. Pada saat itu, mereka diinterogasi di tempat yang berbeda. Dalam interogasi tersebut, mereka ditanyai oleh pihak polisi, yaitu apa kegiatan mereka saat tanggal 2 sampai 3 Oktober. Vijay yang merasa akan diinterogasi sebelumnya sudah bersepakat dengan keluarganya, di mana mereka semua hanya menjawab apa yang sudah disepakati. Jika mereka menjawab sama persis, polisi akan semakin curiga. होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। Namun, seperti yang telah disepakati, Vijay dan Nandini akan menjawab benar, sedangkan Anju dan Anu menjawab kira-kira saja. Vijay mengingatkan mereka bahwa polisi sesekali akan berbohong, tujuannya sendiri untuk menangkap mereka dalam jebakan. Lalu Vijay bilang, yaitu harus tetap teguh dengan jawaban mereka. Di lain tempat, keluarga dan teman-teman Vijay tahu dirinya ditangkap. Namun sayangnya, Vijay ditangkap dengan alasan yang tak jelas. Kemudian di kantor polisi, mereka mencoba mendobrak pagar. Tidak hanya Vijay, media dan wartawan juga mengetahui itu. Dalam interogasi keluarga Vijay, Mira merasa ada yang aneh. Tidak mungkin kalau anak seusia Anu itu bisa seteguh itu pendiriannya. Polisi tidak bisa memakai alat pendeteksi berbohong, sebab itu semua harus memerlukan izin dari pengadilan. Dan untuk mendapatkannya, keluarga Vijay harus terbukti berbohong. Alternatif lain pada saat itu, Mira meminta semua polisi menemui orang yang biasa ditemui Vijay. Selain itu, dia meminta petugas hotel dan resto yang didatangi Vijay. Rajesh menemui Vijay dan bertanya apa yang terjadi. Bukannya menjawab, Vijay malah merahasiakan semuanya. Tidak lupa juga, Vijay juga meminta bantuan Rajesh jika nanti waktunya sudah tiba. Lalu untuk sekarang, ada orang-orang yang ditemui Vijay diinterogasi. Mulai dari pemilik restoran, kernet bus, dan juga karyawannya. Semua orang dengan kompaknya jika Vijay pada tanggal 2-3 di luar kota. Bahkan di buku registrasi hotel menunjukkan jika Vijay menginap tanggal 2-3. Hebatnya lagi, Vijay bisa menjelaskan ke semua orang tentang apa isi ceramahnya itu. Ketika penceramah itu dihubungi, beliau merasa Vijay memang datang, sebab dirinya bisa menjelaskan isi ceramah dengan detail. देखिए जैसा कि आपने मुझे बताया है उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार. Pada situasi seperti itu, Mira bingung harus berbuat apa. Tapi dalam hati kecilnya, dia merasa Vijay sedang berbohong. Waktu itu, Mira mendapat info dari kernet bus bahwa dirinya melihat Vijay sedang mengambil uang di ATM terminal. Akhirnya, Mira meminta CCTV di sana. Hal itu bertujuan untuk melihat tanggal rekaman apakah benar di tanggal 3 Vijay di sana. Ketika polisi menanyakan tanggal Vijay naik busnya, kernet itu tidak bisa menjawabnya. Sebab kalau dipikir-pikir,
setiap hari penumpangnya bisa ratusan. Jadi sangat mustahil kalau dia ingat tanggal Vijay naik busnya. Dan ternyata baru-baru ini Vijay kembali menemui orang-orang itu. Dalam setiap obrolannya, dia selalu bilang jika ke situ tanggal 2-3, bahkan menghadiri acara ceramah itu. Jadi, secara otomatis orang-orang itu mengingat Vijay memang pergi ke situ tanggal 2-3. Ditambah lagi, ternyata ceramah itu ada yang merekamnya dan disebarkan ke pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itulah, Vijay bisa tahu apa isi ceramah itu. Namun, bagaimanapun juga, itu bukan bukti yang kuat. Lalu, satu-satunya bukti terkuat adalah rekaman CCTV saat Vijay mengambil uang. Ketika rekaman CCTV itu dilihat, Vijay benar-benar ada di sana. Tepatnya saat tanggal 3 Oktober. Dari sekian petunjuk itu tadi, Mira mulai menyusun hasil penyelidikan. Dari situ, dia bisa menyimpulkan kalau Vijay memang di luar kota itu tanggal 3 Oktober. Mira mengatakan jika Vijay adalah orang yang cerdik. Vijay dan keluarganya memang pergi ke sana, menginap, nonton, dan juga makan-makan. Namun itu semua bukan di tanggal 2-3 Oktober. Meski pada saat itu Vijay bilang setelah tanggal 3 anak-anaknya itu sakit. Maka dari itu mereka pun tidak masuk sekolah. Lalu Mira pun mencoba mengulang tentang apa yang dilakukan Vijay dari tanggal 3 Oktober. Yaitu mulai dari naik mobil Sam sampai melakukan hal sama sendirian. Bahkan dia membeli tiket nonton dan bus agar mendapat nota di tanggal itu. Lalu keesokan harinya tanggal 4, Vijay mengajak keluarganya melakukan hal sama, yang mana menambah nama di buku hotel di tanggal 2 dan memalsukan nama di tanggal 4. Hal itu dilakukan saat petugas hotel menunjukkan kamar ke Nandini. Kemudian saat mereka pulang di tanggal 5, Vijay berpura-pura mengambil uang di ATM dan padahal tidak mengambilnya. Setelah itu, Vijay memberikan nota tanggal 3 ke polisi, lalu kembali ke kota itu dan bertemu orang-orang yang sama. Selama di sana, dirinya mencoba meyakinkan orang-orang bahwa dia memang berada di sana, tepatnya saat tanggal 2-3 Oktober. Dari semua itu, Vijay benar-benar melecehkan pihak kepolisian. Dengan kecerdikan yang dia punya, Vijay bisa mengelabui pihak kepolisian. Namun, meskipun mereka sudah tahu polisi tidak memiliki bukti yang kuat, kemudian satu-satunya cara agar Vijay dan keluarganya mau mengaku adalah dengan cara kekerasan. Setelah itu, polisi membawa Vijay dan keluarganya kembali. Nah, sekarang sudah waktunya Rajesh untuk membantu Vijay, yang mana Rajesh harus menghubungi nomor telepon, yang ternyata nomor itu adalah nomor-nomor media di India. Mira pun bilang ke semuanya jika rencananya Vijay itu sudah terbongkar. Keluarga Vijay keluar kota bukanlah tanggal 2-3 Oktober. Dan Vijay juga tidak hadir di acara ceramah. Tetapi pada saat itu, mereka tetap bersikukuh dan tak mau mengakuinya. Sampai pada akhirnya, kekerasan pun dilakukan terhadap mereka. Mereka dipukuli ketika ada teman baik Sam, yang mana namanya adalah Alex. Alex datang untuk dimintai informasi, terlebih soal Sam dengan Anju. Ternyata Alex lah yang nelpon Sam sebelum HP-nya mati. Tetapi saat itu, Sam tidak memberitahu Alex di mana dirinya itu berada. Sampai pada akhirnya, Alex pun menceritakan apa yang terjadi. Begitu tahu tentang video itu, Mira sangat terkejut mendengarnya. Namun di sisi lain, dia semakin yakin jika Vijay lah yang jadi pelakunya. Kemudian sekali lagi, Mira kembali bertanya ke Vijay, sebab dirinya sudah tahu video itu. Tetapi Vijay pun bilang jika dia tidak tahu sama sekali. Akhirnya Mira menyuruh Gaintonde apa saja
Yang penting mereka mau mengaku. Karena mereka bertiga tidak mau mengaku, padahal sudah disiksa berkali-kali, Gaentonde justru mengincar Anu. Namun saat itu, Anu masih tidak mau mengaku. Setiap ditanya, dirinya hanya menggelengkan kepalanya. Anu tidak akan mengaku jika masih ada orang tuanya dan Anju di sana. Setelah itu, mereka bertiga kemudian dikeluarkan. Setelah hanya Anu saja, dia terus ditanya dan dipaksa mengaku. Di lain sisi, Nandini dan Anju ingin mengatakan yang sebenarnya, sebab mereka bertiga sangat khawatir dengan kondisi Anu. Namun saat itu, Vijay melarang mereka berdua, sebab sejauh ini mereka sudah mau menderita. Vijay juga sudah berjanji akan melindungi mereka dan menjamin tidak akan masuk penjara. Kemudian di lain tempat, Mahesh meminta Mira menghentikan semuanya, sebab yang dilakukan ini sudah sangat melanggar hukum. Lagi pula, meskipun begitu, Vijay dan keluarganya tidak mau mengaku. Mahesh juga mengatakan bisa jadi tuduhan Gaentonde itu salah. Tanpa basa-basi, Gaentonde langsung menampar Anu. Di saat itu juga Anu mengatakan di mana jasad Sam dikuburkan. Tanpa basa-basi, semua orang menuju ke tempat lokasi. Kuburan Sam akhirnya dibongkar dan sudah banyak media di sana. Saat pembongkaran itu, datang teman dan keluarga Vijay yang bilang jika Vijay adalah orang yang baik, sedangkan Gaentonde adalah orang yang busuk sebenarnya. Dalam pembongkaran kuburan itu, mereka pun menemukan sebuah karung. Dari dalam karung itu tercium bau yang sangat busuk. Begitu karung tersebut diangkat, bukan mayat Sam yang ditemukan, melainkan adalah mayat anjing di situ. Vijay pun bilang ke Rajesh jika Gaentonde telah memukuli si Anu. Mendengar itu, semua orang menerobos masuk dan semua memukuli si Gaentonde. Dan Gaentonde pun akhirnya babak belur saat itu juga. Setelah itu, kasus tentang Vijay pun tersebar, di mana di media tertulis jika kepolisian telah menyiksa keluarga Vijay, meskipun dia tidak bersalah. Akibat dari kejadian itu, banyak demo yang terjadi di mana-mana. Gaentonde pun diberhentikan dari kepolisian. Para polisi yang menangani kasus itu kemudian dipindah tugaskan. Sedangkan Mira, dia diminta cuti sampai waktu yang tak ditentukan. Polisi juga tidak boleh menginterogasi Vijay tanpa adanya izin dari pengadilan. Nandini bilang jika keluarga Mira sudah hancur, padahal ini juga bukan salah mereka. Mendengar pendapat Nandini, Vijay merasa setuju dengan istrinya. Tetapi jika keadaan dibalik dan keluarga Mira yang di posisi keluarga Vijay, pasti Mira juga akan menyelamatkan anaknya. Intinya, tidak ada yang benar dan salah dalam kasus ini. Vijay meminta ke Nandini agar dia melupakan kasus ini. Kemudian Nandini bertanya ke Vijay, kapan dia memindahkan mayat Sam? Ternyata, setelah pulang menenggelamkan mobil, Vijay memindahkan mayatnya Sam. Namun, Vijay merahasiakan ke Nandini di mana dia menguburkan mayat Sam. Tiba-tiba saja ada polisi yang datang. Kedatangan mereka bukan menangkap Vijay, namun Vijay diminta menemui Mira dan Mahesh. Mahesh pun bilang kalau pertemuannya ini bukan sebagai inspektur jenderal maupun seorang pebisnis, melainkan sebagai orang tua dari Sam. IG, police. Sebagai orang tua, mereka berdua sangat mencintai Sam, sebab hanya Samlah putra semata wayangnya. Karena itulah mereka memanjakan anaknya sampai si Sam berbuat seperti itu. Baik Mira maupun Mahesh, mereka menyesal memanjakan Sam dan meminta maaf ke Vijay. Bahkan di pertemuan itu, mereka bilang akan pergi ke London. Namun sebelum itu, Mahesh sangat memohon ke Vijay agar dia memberitahu tentang Sam. Sebab selama ini, mereka merasa tersiksa dan berharap Sam masih ada. Karena Vijay hanya diam, mereka pun memutuskan untuk pergi.
Dan beberapa saat setelah itu, kata maaf pun keluar dari Vijay. Vijay juga bilang ke mereka, selama ini keluarganya hidup sederhana. Sampai akhirnya tamu tak diundang datang dan masuk mengganggu keluarganya. Vijay juga bilang kalau keluarganya sudah berusaha menghentikannya. Namun mau bagaimana lagi, Sam tetap mengusik keluarganya. Vijay juga tidak menyangka sampai ada insiden terjadi di rumahnya dan membuat Sam tidak bisa kembali. Intinya yang dibilang Vijay bahwa keluarganya telah membunuh Sam. Tetapi Vijay menyampaikan tetap dengan bahasa yang bijak, tanpa emosi sama sekali. Vijay juga menuturkan bahwa keluarganya lah yang terpenting. Dirinya juga melihat tidak ada yang benar dan salah di kasus ini. हम और कर भी क्या सकते थे मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा है। Sekali lagi Vijay bilang dia dan keluarganya meminta maaf. Kemudian ketika kembali ke adegan awal film, ternyata pada saat itu Vijay tidak benar-benar sedang ditahan. Namun dirinya pada saat itu mau menandatangani kasusnya yang sudah ditutup. Senior polisi yang baru pun bilang pasti Vijay bangga sudah membodohi polisi. Dirinya juga yakin kalau mayat Sam pasti akan ditemukan. Namun Vijay mengatakan jika dia sangat menghormati kepolisian. Lalu kalimat terakhir yang diucapkan Vijay, dirinya yakin kalau jajaran polisi baru ini selalu diberkahi oleh Tuhan. Nah, yang perlu kalian tahu, mayat Sam ternyata dikubur di kantor polisi baru. Tepatnya 2 hari sebelum kontraktor memasang lantai. Dan akhirnya, film ini pun berakhir seperti itu. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.